Ini coba kita ganti warnanya supaya lebih kelihatan ya antara yang tinggi mana yang rendah. Kita kasih warna di cells-nya. Kita kasih warna base cells gitu. Ini kita tarik ini cells ke dalam color. Oke, warnanya berubah dari biru ke biru tua ke agak eh, biru muda gitu. Tidak apa-apa, kita pakai warna ini aja. Tapi untuk yang profitnya kita rubah lagi juga. Kita ambil profit, color. Nah, ini yang profit mungkin kita rubah supaya lebih intuitif gitu. Kita pakai green sama red karena kan itu lebih warna yang mencerminkan bad and gold gitu kan. Kurang lebih ya. Ini kita klik warnanya untuk dari sini profitnya, edit colors. Dengan otomatis kita ganti. Kita cari yang dia itu green sama red. Kayak ini, red green divergent. Oke, di sini kita udah dapat gitu. Jadi ini minus sampai di 76.000. Kalau teman-teman mau lebih lebih advance lagi, ada perubahan di sini. Ini senternya kan 0 ya. Memang aku punya senternya di 0 gitu. 0 dia itu cenderung, bukan cenderung tapi warna putih. Semakin tinggi, semakin hijau, semakin gelap, semakin nilainya semakin negatif, semakin warna merah gelap gitu. Kita oke kan? Oke, jadi kita tahu itu yang warna merah 25.000. Oke, ini jadi yang nama nama apa namanya? Nama sheet-nya adalah Palm Sauce. Kita rubah di sini. Karena nanti ketika ditampilkan di dashboard lebih cukup intuitif gitu. Ini kita ganti delete. Kita ganti uh, sales and profit by state. Di sales dan profit berdasarkan negara bagian. Kita oke kan? Oke. Terus kita bikin chart yang kurang lebih serupa gitu ya. Cuma nanti kita akan ganti state-nya ini gitu. Ini aku langsung duplicate aja. Duplicate. Oke, sudah diduplikat ini nggak apa-apa. Sales 2 gitu. Tidak masalah. Nah, ini kita ganti state-nya. Kita ganti by uh, subkategori. Karena kategori terlalu sedikit, kita ganti langsung di subkategori yang cukup banyak pembagiannya tuh. Teman-teman kalau mau lihat bisa di sini ya. Datanya, view data. Kategori itu ini hanya kurang lebih seperti ini, hanya kurang lebih ada 4 lah. Ada furniture, kemudian office supplies, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 4. Kalau subkategori bisa lebih lebih banyak gitu. Ada macam-macam subkategorinya. Ini ada chairs, label, table, storage, dan lain sebagainya. Ini aku ganti tadi yang state, aku ganti dengan subkategori, tinggal teman-teman drag aja ya, terus langsung di replace ke rows yang ada tulisan state itu langsung aku timpa dengan subkategori ini yang aku tadi udah drag gitu. Oke, nah ini langsung ketahuan. Ordernya kita order dari sini. eh, Tadi kan kalau order yang pertama ini dari sini kan ya. Ini bisa dari sini juga gitu. Ini subkategori di drop down menunya. Ada pilihan short. Kita pilih di sini descending. Data shortnya ganti field, field name. Ini adalah sales. Mana sales? Oh, field name aggregation. Wait. Sales. Oke. Oke. Jadi di sini udah kelihatan sales and profit terganti by subkategori. Subkategori. Oke. Kita udah punya 3 chart gitu ya. Ini column sales. Kalau kita mau rubah di sini supaya nanti lebih mudah lagi, eh, ini langsung di state. Di sini aku rubah jadi subcat.
subkategori for subkategori, subcat for subkategori. Oke, terus kita bikin dashboardnya. Dashboard itu di sini ya, teman-teman lihat, tinggal hover aja, hover kursornya ke icon-icon di bawah gitu. Yang mana sih sebenarnya yang dashboard terusnya yang ini, oke, dashboard. Ini aku kasih nama dashboardnya sales and profit. Oke, eh, langsung di sini kita bisa masukin teks untuk kasih judul dashboardnya. Masukin teks. Ini aku kasih judul sales and profit dashboard. Aku bikin dia warna hitam. Oke. Aku gedein jadi ya 20 lah kurang lebih ya. Aku boldin, aku bikin dia tengah. Oke. Sales and profit dashboard. Terus nanti kita arrange-nya itu sales trennya di bagian atas, kemudian dua column atau bar chart ini di kanan kiri gitu. Ini aku tarik di bawahnya. Oke. Ini aku kecilin, nggak perlu gede-gede tulisannya, segini cukup. Yang ini aku bikin dia jadi floating aja. Jadi kalau dia ini makan space, kalau cuma segini aja dia makan space. Nah ini aku bikin dia jadi floating aja biar nggak makan space. Floating, dia lebih besar di sini. Aku floating, taruh ya, di sini aja lah ya. Atau di dalam sini, dalam. Oke. Oke, udah dapat satu trend chart. Aku tambah tadi yang bar chart itu atau column chart di sebelah kiri itu yang by state bawah. Oke, yang sebelah kanan itu by subkategori. Oke, ini aku bikin plotting juga atau bisa lihat di sini aja. Oke. Emang namanya dibikin floating sih, dibikin floating. Ini juga dibikin floating. Oke, ini agak dikecilin aja. Oke. Ini juga kita kecilin. Oke, good. Sedikit. Oke. Ini kan belum muncul ya untuk apa namanya legend nih. Legendnya kita tahu dulu. Oke, ini juga satunya legendnya kita show dulu, salesnya. Kita bikin perlakuan yang serupa, kita bikin dia floating. Sama kita bikin dia floating, supaya nggak makan tempat. Ini aku taruh di sebelah sini. Aku kecilin. Coach. Oke, taruh pinggir. Bersama, aku kecilin aja. Taruh di sini. Ya, bisa nggak ganggu, masih kelihatan judul chartnya. Oke, nah ini sebagai contoh aja. Nanti kita di sesi berikutnya kita bikin yang lebih proper lah gitu ya. Ini cukup di sini. Oh, bisa ditarik, tarik aja. Ah, mau. Nah, ini dashboardnya udah jadi. Teman-teman bisa coba kita lihat ya. Ini sales and profit dashboard di mana di sini ada trend line, kemudian kita bisa tahu nih over the time itu gimana sih sales sama profitnya gitu. Di sini sempat ada minus 3.000 $3.000 gitu di bulan Januari 2018. Kemudian kita bisa lihat lah sales di
di bulan itu di 18.000, jadi salesnya turun, dia juga profitnya turun gitu. Tapi ini ada turun kok, tapi profitnya naik, itu bisa jadi something obvious, kita pengen lihat kenapa gitu. Nah, ini yang agak miss, kita nggak dapat interaktif ini, kita klik nggak ada perubahan apa-apa. Nah, padahal salah satu keunggulan ketika kita pakai dashboard khususnya Tableau, kita bisa melakukan interactive analysis di dalam dashboardnya gitu. Nah, ini kita akan uh, buat chartnya itu interaktif satu dan lainnya gitu ya. Kita escape. Ini interaktif yang paling basic, yaitu pakai filter, uh, use as filter. Jadi kita buat antara satu dan lain saling interaktif. Use as filter, ini langsung dia akan mampu ngefilter ke kedua chart di bawahnya gitu. Ini juga kita samakan, ini use as filter. Ini juga kita samakan use as filter. Jadi teman-teman bisa melakukan apa personalisasi. Nanti di sini ada pilihan gitu. Ini filternya mau kemana gitu. Filter mau filter kemana. Nanti juga ada personalisasi lain yang teman-teman bisa lakuin gitu. Ya, nanti ada action, ada di ignore. Nanti juga bisa hal-hal yang lain kita coba kita explore lagi eh, di mungkin di sesi akhir ya. Itu nanti kita akan coba buat dashboard yang lebih sophisticated dan lebih robust lah gitu, eh, pengenalan fitur-fiturnya gitu. Ini aku bikin dia full lagi. Oke, terus ini aku coba interaktifkan antara dashboardnya gitu. Tadi kan kita dapat minus profit di ini bukan profit, berarti ya loss gitu. Eh, kita dapat loss di $3.000 di bulan Januari 2018. Coba kita klik dan kita lihat sebenarnya di bagian mana sih, atau di state mana, atau di subkategori mana yang dia ada loss gitu. Kita klik. Oke, ternyata yang di Januari 2018 ketika kita loss 3.000 itu di North Carolina, eh, meskipun secara sales dia itu nomor 2 ya di antara semua state, ternyata dia justru yang paling tinggi berkontribusi terhadap loss-nya gitu. Dia dapat revenue 4.000 tapi loss-nya 1.862 gitu. Ini jauh banget gitu kan. Kalau itu dari sisi state, atau dari sisi subkategori gitu, yang bikin paling close itu adalah eh, tables gitu, subkategorinya tables gitu. Nah, di sini padahal dia paling banyak contribute ke loss, padahal dia itu adalah yang paling tinggi nge-create sales gitu. Eh, ini kita bisa jadi tahu nih, oh, ternyata kalau secara state wise itu North Carolina yang paling contribute ke loss, dan padahal dia ranking 2 di sales. Tapi kalau di sisi subkategori kita bisa tahu bahwa tables yang paling contribute ke loss, padahal paling contribute di sales. Nah, kita bisa juga coba deh kalau gitu, kalau di North Carolina sendiri gimana sih gitu? Apakah ini juga tables yang kontributor besar, atau mungkin North Carolina berbeda gitu? Atau kita sebaliknya bisa filter dari tables lah, karena kita coba itu dari tables dulu gitu kan. Di tables ini kalau di state wise kayak gimana sih, kalau kita kita klik lagi gitu, kita coba klik ya di tables. Oke. Nah, ketika kita klik di tables nih kan, tables itu kan yang paling tinggi kontribusi di loss kan. Ketika kita tahu di bulan Januari 2015 itu yang loss tadi, di bulan paling loss, di bulan itu tuh tables yang paling kontribusi ke loss, di dia lossnya di minus 2.000. Nah, ternyata minus 2.000 itu 1.800-nya itu ada di eh, North Carolina gitu. North Carolina itu di minus 1.800 gitu. Jadi Tables tuh paling rugi tuh di North Carolina. Ini minus 2.200, 1.800-nya di sini gitu. Kalau salesnya itu kan salesnya di 5.400, di North Carolina salesnya di 4.000. Jadi paling banyak di salesnya juga di North Carolina, dan paling banyak di loss-nya itu juga di North Carolina gitu. Tables paling banyak di North Carolina dan paling loss di North Carolina. Nah, ini nanti mungkin ada
supporting data kayak ini kan karena tables furniture ada apa di sana gitu, mungkin ada something special case gitu yang ternyata memang membuat di North Carolina itu bisa minus atau bisa loss gitu. Nanti di sini bisa lakukan next actionnya apa gitu. Kalau dashboardnya itu langsung time based ya, kita bisa cepat take action, kita bisa lakukan cepat action yang lebih cepat gitu. Ini kan di past lah, kita bisa learning something di sini gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dashboard, first dashboard yang saya presentasikan, dan saya harap teman-teman bisa mencobanya, atau membuatnya di Tableau yang sudah teman-teman download sebelumnya gitu, baik itu Tableau desktop trial ataupun juga Tableau student version yang teman-teman bisa ajukan di website Tableau, udah saya kasih tahu di video sebelumnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti di sesi berikutnya kita akan coba membuat dashboard yang lebih advance, dan gimana sih proses kita ngebuat dashboard itu akan saya coba sampaikan ke teman-teman di sesi berikutnya. Kurang lebih dari seperti itu. Terima kasih.